pagi teman-teman mahasiswa, Shalom. Kembali lagi dengan saya Ibu Niken Revalo dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saat ini saya akan membahas tentang hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, di mana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia guna melindungi harkat serta martabat manusia. Hak asasi manusia bersifat kodrati yang harus dijunjung tinggi dan dihormati. Hak asasi manusia juga bersifat umum dan juga universal, sehingga hak itu tidak boleh dibedakan oleh suku, ras, agama, bahkan juga individu. Ada dua jenis hak asasi manusia. Yang pertama, hak-hak asasi individu. Contohnya, yang pertama, hak kebebasan dalam berpendapat. Kedua, hak menjalankan kewajiban dan memeluk agama. Yang ketiga, hak dalam berpergian, berkunjung, dan berpindah-pindah tempat. Dan yang keempat, hak untuk tidak dipaksa, bahkan disiksa. Jenis yang kedua yaitu hak-hak asasi sosial. Contohnya, pertama, hak untuk mendapat pelajaran. Yang kedua, hak untuk memperoleh jaminan sosial. Ketiga, hak untuk berkomunikasi. Keempat, hak untuk memilih dan menentukan pendidikan. Dan yang kelima, contohnya yaitu hak untuk mengembangkan minat dan bakat. Teman-teman, saya akan membahas soal hak asasi manusia dalam Pancasila. Kita ketahui bahwa Pancasila sebagai fondasi utama. Pancasila itu bukan hanya sekadar simbol negara, tetapi Pancasila merupakan jiwa dan sumber kekuatan hidup bangsa Indonesia yang mengayomi seluruh nilai kemanusiaan. Kita akan membahas satu-satu nilai dalam sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bicara soal nilai ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama berarti kita akan berbicara soal kebebasan beragama. Bicara soal kebebasan beragama, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, yaitu bicara soal sila pertama berarti akan bicara soal menjamin kemerdekaan. Yang kedua, ini juga diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, pastinya kita akan bicara soal toleransi antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bicara soal kemanusiaan yang adil dan beradab, saya membaginya dalam 3. Yang pertama tentang kesetaraan hukum. Artinya bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa memandang latar belakang. Yang kedua, yaitu anti diskriminasi. Berbicara soal perlindungan tanpa diskriminasi, yaitu hak setiap individu dilindungi sesuai standar global dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga yaitu martabat manusia, yaitu bicara soal setiap orang berhak diperlakukan secara beradab dalam kehidupan. Selanjutnya adalah sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yaitu kita akan berbicara tentang HAM sebagai pemersatu bukan pemecah. Yang kedua, kebersamaan di atas kepentingan individu. Dan yang ketiga, kita akan bicara soal Bhinneka Tunggal Ika. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti kita akan berbicara soal demokrasi dan juga musyawarah. Bicara soal demokrasi dan musyawarah, berarti kita akan berbicara soal hak berpendapat, musyawarah, dan juga kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bicara soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti itu berbicara soal hak milik perorangan. Yang kedua, sila kelima ini juga diatur dalam pasal 28H dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga berbicara soal kesejahteraan yang merata.
Dan kesimpulan dari mata kuliah yang saya dapat berikan yaitu menjadi warga negara Indonesia yang beradab berarti harus menjunjung harmonisasi hak dan kewajiban. Yang kedua, sebagai generasi muda kita harus memiliki sebuah integritas. Dan yang ketiga, Pancasila harus sebagai panduan. Nah, teman-teman, demikian perkuliahan saya di hari ini. Untuk menutup perkuliahan saya akan memberikan tugas kepada teman-teman dan diharapkan tugas ini akan dikumpulkan di minggu depan. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan shalom.